Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi masyayikhina fid dharain. Amin. Qauluhu babul i'rab. Ya, tulisan babul i'rab benar ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa kemarin kita sudah mempelajari beberapa keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfatus Saniyah, yaitu syarah daripada matan Jurumiyah. Pembahasan yang dimulai dari kalam. Apa kemarin kalam? Kalau bisa kita ulangi. Al-kalamu wal lafzul murakabu fihi bil qada'i. Apa yang dinamakan dengan kalam? Coba kemarin diingat-ingat apa? Ayo. Apa perlu di satu-satu tunjuk, maksudnya biar ada ini apa namanya? Murojaah gitu. Iya. Gimana, mau bareng-bareng apa satu-satu? Bareng-bareng, ya udah. Berarti al-kalam apa? Al-kalam. Hah? Hah? Yang kenceng, ayo bareng-bareng. Biar apa namanya? Biar semangat lah. Al-kalamu. Terus yang dinamakan dengan apa namanya? Lafaz itu apa? As-sautu hijaiyah. Kemudian yang dinamakan dengan murakab kemudian dinamakan dengan al-mufid apa? Ma'afada faidatan yahsul thubutu alaihi min al-mutakallim. Kemudian yang dinamakan wadha' kemarin ditafsiri apa kalau menurut Tuhfatus Saniyah? Dengan al-arabi. Ya, sekalipun nanti ada yang memaknai dengan al-qasd. Kemudian pembagian dari kalam itu ada berapa? 3 apa saja? Isim, fi'il, huruf yang gimana? Huruf yang ja'a lima'na. Kemudian alamat isim ada berapa? Hah? Apa saja? Terus? Ayo bareng biar semangat ayo. Mumpung belum puasa ini masih semangat. Apa alamat isim? Bareng. Kemudian ayo. Kemudian alamat apa namanya fi'il? Apa? Kemudian huruf ada nggak? Hah? Ma laisat lahu alamat atau alamatuhu adamiyah. Ya istilahnya apa namanya terus diulang-ulang ya. Kalau Jurumiyah kan insyaallah agak mudah kalau dibuat apa namanya muroja, jadi belum terlalu sulit. Kalau naik level sudah sampai ke alfiyah kan butuh ini lagi apa namanya ekstra lagi, bahkan ke Mughni Labib atau Syudzurul Dhahab. Sebelum Mughni Labib biasanya Syudzurul Dhahab sama-sama punya siapa? Ibnu Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Qala al-musannif, biasanya mentakdirkan ai hadza babul i'rabi. Jadi apa namanya mubtada'nya itu dibuang atau dikira-kirakan nanti menjadi khabar. Ai hadza babul i'rabi. Terserah mau dirofakkan atau dinasabkan atau bahkan dijarkan atau dikhafadkan.
pengira-kiraan berupa amilnya. Tapi yang kalau khafat itu biasanya agak dhaif, lemah. Babilnya Arabi itu lemah biasanya. Yang agak kuat ya yang dirafa'kan atau dinasabkan. Qala al-musannif al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi adanya perubahan, tapi nanti ditafsir oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ini, adanya perubahan berupa ahwal. Jadi tidak syakhsiyah atau nafsul akhir daripada sebuah kalimat. Isbatnya seperti apa? Contohnya pada lafaz jaa zaidun. Kemudian ra'aitu zaidan. Marartu bi zaidin. Jadi yang dikatakan berubah itu bukan huruf itu sendiri yang berada di akhir. Nisbatnya berarti pada lafaz zaidun dalnya, ya. Tidak berubah menjadi mungkin huruf lain. Tapi yang dinamakan atau yang dikatakan sebagai perubahannya itu adalah berupa ahwalnya. Jadi keadaan atau kondisi dari sebuah huruf itu berupa harokat yang berubah. Jaa zaidun berarti menjadi fa'il, ya. Berarti marfu', alamatu raf'ihi apa? Dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, nahu ismu mufrad. Kemudian ra'aitu zaidan. Zaidan menjadi apa? Maf'ulun bi. Berarti mansubun alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian marartu bi zaidin. Bi zaidin jadi apa? Dia rapi apa? Iya, jar majrur. Wa alamatu jarrihi atau fatihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jadi intinya berupa ahwal ya. Nanti ditafsir lagi, disyarahi lagi oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid berupa adanya ahwal yang berubah. Tidak nafsul awakhirnya itu. Wa aqulu al-i'rabu lahu ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahiyun. Amma ma'nahu fil lughah fa huwa al-idharu wal ibanatu. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa adhartahu. Jadi makna secara lughah daripada i'rab itu adalah menampakkan, ya. Idhar atau ibanah. A'rabtu amma fi nafsi, yaitu idza abantahu wa adhartahu. Jadi abantahu, saya menampakkan apa yang di dalam diri saya atau memperlihatkan apa yang di dalam diri. Nanti ada mu'rab, kemudian ada satu lagi mabni, ya. Ada istilah mu'rab, ada mabni. Tapi kalau mabni itu kebalikan daripada mu'rab. Kalau mu'rab itu yang berubah, sementara mabni itu luzum atau subut. Jadi konstan, ya. Stagnan, tetap, tidak ada perubahan. Mu'rab itu kalau bahasa lainnya apa? Mutamakin, ya. Kalau mabni ghair mutamakin. Mutamakin ada mutamakin amkan, ada yang mutamakin ghair amkan. Mutamakin amkan itu yang apa? Yang munsharif. Kalau yang mutamakin ghair amkan berarti yang ghair munsharif. Ya. Zaidun, Umar dan seterusnya. Ghair mutamakin amkan berarti yang ghair munsharif seperti Ahmad, kemudian Ibrahim dan seterusnya. Wa amma ma'nahu fil istilahi fahuwa ma dzakarahu al-muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalimi. Itu berupa redaksi taghyiru awakhiril kalimi. Jadi makul qaul dari qaulihi. Ya, taghyiru awakhiril kalimi itu berupa apa? Menjadi apa? Jadi makul qaul di qaulihi. Itu biqauli ay biqaulil musannif, ibaratnya berupa taghyiru awakhiril kalimim. Jadi kalau dikira-kirakan berarti qala al musannif berupa taghyiru awakhiril kalimi.
Wal maqsudu min taghyir awakhiril kalim adalah taghyiru ahwali awakhiril kalim. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini ada penafsiran berupa ahwal, karena kalau tidak ditafsiri dengan ahwal itu nanti akan menjadi waham bagi orang yang membaca. Apakah nanti perubahannya tersebut itu berupa nafsul harf yang berada di akhir atau hanya berupa harokatnya saja. Nah, itu kan masih masih ihtimal ya. Ada ya probabilitas ya. Kemungkinan ini kemudian ditekankan lagi oleh musannif, perubahannya itu berupa ahwal ya. Ahwal itu berarti kondisi atau keadaan daripada huruf tersebut. Berarti harokatnya. Wala yuqalu ayyurada taghyiru nafsil awakhir. Karena tidak bisa tergambarkan nanti kalau yang dikehendaki adalah perubahannya itu berupa nafsul awakhirnya. Berarti hurufnya, maksudnya itu hurufnya nafsul awakhir. Fa inna akhiral kalimati nafsahu itu la yataghayyar. Ya. Karena tidak mengalami perubahan kalau hurufnya itu sendiri. Ya kan enggak mungkin jaa zaidun menjadi jaa zaibun, kan enggak. Bukan. Jangan salah paham nanti. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawuliha minar raf'i ila nasbi awil jarri haqiqatan ataupun secara au hukman. Ya, adanya perpindahan dari rafa yang dialamati dengan dhammah, kemudian nasab, kemudian jar. Kok enggak ada jazm? Hah? Apa? Karena jazm buat fi'il. Oh iya, benar. Ya benar. Jadi ada yang mukhtas bil asma, kemudian mukhtas bil afal, kemudian ada yang mushtarak bainal asma wal afal. Itu ada anwa'ul i'rab nanti. Apa yang mushtarak bainal asma wal afal apa saja? Rafa dan nasab. Kemudian yang qismun yaftasu bil asma yaftasu bil asma. Berarti ini jar atau khafad. Kemudian yang mukhtas bil af'al berarti biasa. Wa yakunu hadza tahawwulu, adanya perpindahan ini hawul ya, hiwalah kalau di bab fikih ada bab hiwalah, memindahkan utang ya, masalah perpindahan utang itu hiwalah bisa babi taghyir awamili ya, sebab adanya perubahan amil-amil yang menuntut untuk memunculkan adanya perubahan ya, keadaan akhir kalimat. Min amilin ya. Min amilin yaqtadi ar-raf'a ya, fa'ila ke ay yaqtadi al-amilu ar-raf'a 'ala al-fa'iliyati au nahwiha ila akhir yaqtadi an-nasba 'ala al-maf'uliyati au nahwiha wa halumma jarrun seterusnya. Jadi tergantung tuntutan amil yang menyebabkan adanya perubahan ahwal akhir kalimat. Entah itu dia menuntut adanya rafa ya, berarti nanti menjadi fa'il, kemudian nasab nanti menjadi maf'ul dan seterusnya. Masalan ai umathilu masalan. Ya, nakdirkannya biasa begitu kalau baca di pondok. Masalan ai umathilu masalan. Idza qulta hadara Muhammadun. Nah, kemudian ditafsir lagi. Fa Muhammadun ya di Arabi, fa Muhammadun berarti marfu'un, menjadi apa? Li'annahu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhir. Li'annahu ma'mulun li'amilin
yang yaqtadi ar-raf'a 'ala al-fa'iliyyati. Nah, wa hadzal 'amilu huwa berupa hadara. Jadi fi'ilnya ini merupakan amil daripada ma'mul berupa Muhammad. Fa in qulta ra'aitu atau ra'aita terserah Muhammadan. Kemudian jawabnya taghayyara halu akhiri Muhammadin atau halu akhiri Muhammadun, berarti menjadi i'rab hikayah. Kalau diidhofakan halu akhiri Muhammadin, kalau halu akhiri Muhammadun berarti i'rabnya hikayah. Berarti mahal ya, secara mahal. Ilan nasbi litaghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi an-nasbah wa huwa ra'aitu. Fa idza qulta haditu bi Muhammadin, berarti taghayyara halu akhirih ilal jarri. Alasannya lagi-lagi litaghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi al-jarra wa huwa al-ba. Jadi perubahan menjadi rafa atau nasab atau jar itu tentunya sekali lagi harus ada tuntutan berupa amil ya. Wa idza ta'ammalta, ya, kalau di angan-angan, kalau kita pikirkan lebih lanjut, fi hadhil amthilati, maka dhahara ya, laka an akhiral kalimati wa huwa ad-dalu min Muhammadin. Khabarnya khabar yang mana? Khabar yang mana? Berarti lam yataghayyar. Ya. Ketika kita angan-angan kembali, kita pikirkan kembali kalau melihat contoh-contoh yang sudah disebutkan, berarti jelas akhir dari kalimat, berarti dal dari lafaz atau kalimat Muhammad itu berarti tidak mengalami perubahan. Sementara wa annal ladzi taghayyara huwa adalah ahwalu akhiriha. Fa innaka tarahu marfu'an fil mithalil awal wa mansuban fil mithalil tsani wa majruran fil mithali tsalits. Ya, melihat Muhammad ini dirafa'kan atau dinasabkan atau dimajrurkan atau di makhfud ya. Beliau mazhabnya beda dengan dengan ajrumnya. Ibaratnya bagaimana? Majrur. Wa hadha taghyiru min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri, yang sebut tadi tahawul ya. Ada yang tahawul, ada yang perpindahan dari satu i'rab ke i'rab yang lain. Wa al-i'rabu, inilah yang dinamakan dengan i'rab. Menurut siapa? Indal muallifi. Kemudian wa man dhahaba madhhabahu. Dan yang mengamini atau yang sepakat atau yang sesuai dengan madhabnya muallif. Wa hadhihi al-harakatu ats-tsalats allati hiya ar-rafu wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun 'alal i'rabi. Wa mithlul ismi fi dzalika ai fi dzalika taghyir. Dzaliknya itu berarti kembali yang mana? At-taghyir. Jadi dhamir itu, rujuk dhamir itu yang pantas adalah isim ya. Tipe isim atau yang berupa masdar terserah. Kalau fi'il itu kurang pas. Kalau rujuk dhamir itu dikembalikan ke fi'il. Makanya dulu ada cerita ya, kiai di daerah mana, Lirboyo. Ada yang dari Pondok Lirboyo nggak? Ada yang dari Pondok Lirboyo? Nggak ada. Lirboyo Jawa Timur ya, masyhur itu. Jadi ada kedua kiai dari Lirboyo itu, kalau kiai satu Mahrus Ali ya, itu beliau lebih senang merujukkan dhamir itu kepada isim ya, atau berupa masdar lah, fi'il yang nanti ditakwil menjadi masdar. Kemudian kalau
Mbah Marzuki, Mbah Yai Marzuki satunya. Itu sama-sama menantu dari apa namanya Mbah Abdul Karim Lirboyo. Itu kalau beliau merujukkan kepada fiil, ya biar gampang saja gitu. Tapi bukan berarti beliau nggak alim, tapi alim di takwil master ya bisa. Ya. Cuman apa namanya, ya mungkin untuk memudahkan santri atau yang mustami. Jadi kalau merujukkan domir ke apa namanya isim atau fiil yang ditakwil menjadi masdar itu lebih gagah, keren. Ya. Kalau yang fiil kurang keren katanya, berarti nggak alim. Karena apa? Nggak bisa mentakwil menjadi masdar. Ya itu kedua beliau itu alim, sama-sama alim, mempunyai hujahnya masing-masing. Jadi kalau ada salah satu kiai dengan yang lain kok kelihatannya atau ulama satu dengan ulama yang lain kelihatannya ikhtilaf, itu ya jangan disalahkan. Ya, tidak boleh disalahkan. Kedua-duanya benar. Ya, kalaupun nanti ada yang keliru ya bukan dari kesengajaan atau bukan, tapi pasti didasari dengan adanya ilmu. Ya. Seperti dulu kalau saya ngaji, kalau di pondok saya ngaji itu kalau kitab seperti ini itu seringnya kosong gitu, nggak ada coretan mubtada atau khobar seperti itu. Biasa kan ada ya masyarakat seperti itu ya, entah ini dijadikan mubtada, besok kosong, banyak yang kosong. Tapi kalau di pondok yang lain itu biasanya ya itu penuh, full ya. Jadi makna dari semua lafaz itu full, nggak ada yang terlewat. Nah ini tujuan dari masing-masing apa? Kalau di pondok lain biasanya karena kalau tidak ditulis maknanya itu nanti bisa lupa ya. Namanya manusia kan, manusia pasti seringnya lupa ya, makanya ditulis. Kalau tulis itu berarti kan dicancang, diikat ya, diikat. Tapi kalau di pondok kami itu tidak begitu diperhatikan masalah mana, ya bisa gitu. Tapi malas saya nulis malas untuk nulis, karena kalau terlalu banyak terus gelap, lama-lama ya gelap ya. Harusnya terang kan. Kalau kita ingin baca kitab, memahami ya harusnya kosongan, gundulan lah ya, kosongan tanpa harokat. Kemudian kita bisa memaknai, bisa tahu mafhumnya, itu berarti dianggap yang sudah alim lah, yang tidak fahmun nususnya baik, apalagi sampai bisa mengharokati dun dan din ya. Itu kan butuh pemahaman yang luar biasa seperti itu. Untuk baca kitab tidak mudah ya. Makanya harus kita harus lebih giat lagi. Kalau sudah ngaji jurumiyah, ya jangan berhenti di jurumiyah saja, terus lanjutkan ya. Terus lanjutkan, banyak membaca ibarat-ibarat ulama, nanti lanjutkan ke yang lebih tinggi. Saya punya mbah dari istri saya, itu beliau termasuk orang alim, murid daripada Mbah Hashim Asy'ari ya, masyhur itu di kalangan Nahdlatul Ulama. Kitab-kitab beliau tuh dipakai saking alimnya ya. Itu kalau dulu ya ngaji jurumiyah itu patokannya pasti bisa baca kitab, terus kemudian naik lagi mungkin ngaji MBT itu sudah bisa memahami lebih dalam lah. Kalau sudah ngaji alfiyah itu kelasnya sudah bisa ngarang kitab. Jadi ada kelas-kelasnya. Jadi kita ngaji jurumiyah itu jangan puas hati, masih banyak yang perlu kita dalami, yaitu membaca ibarat-ibarat di kitab-kitab karangan ulama ya, supaya itu menimbulkan
dzauq, ya. Menimbulkan apa? Dzauq. Kemudian masalah rujuk dhamir itu kan sangat sulit ya. Kita kalau baca aja mungkin ya mudah. Cuman kalau rujuknya hadza ini kemana, rujuknya dzalika ini kemana, ha ini kemana, hu ini kemana, itu kan sulit. Ya, nggak bisa belajar setahun 2 tahun itu bukan apa namanya sebuah patokan tahun itu. Tapi perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam. Jadi nggak gampang ya. Orang baca kitab jangan dikira gampang. Sangat sulit. Ya. Ya seperti itu. Apa ada kata-kata gimana? Malam yang arifud dhamir fala dhamira lahu. Kalau orang nggak punya dhamir berarti nggak punya hati. Karena itu tadi baca itu juga butuh hati. Baca apa namanya kitab-kitab karangan ulama itu butuh hati. Hati yang hati-hati gitu ya. Butuh ketelitian maksudnya seperti itu. Ya. Ya Allah muftah dan futuhal arifin. Mana tadi? Wa mithlu al-ismi fi dzalika khabarnya al-fi'lu al-mudhari'. Falau qulta yusafiru Ibrahim. Fayusafir adalah fi'lun mudhari'un yang marfu'un. Alasannya litajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbahu. Aw 'amilin ay min 'amilin ya, litajarrudihi min 'amilin yaqtadi jazmahu. Fa idza qulta la yusafira Ibrahimu. Jawabnya idza ya, taghayyara. Maka ada perubahan berupa apa? Halu yusafiru minar rafi ilan nasbi. Ya taghayyara halu yusafiru, bukan taghayyara halun yusafiru, bukan, tapi taghayyara halu yusafir. Berarti diidhofahkan ya, mudhof ilaih. I'rabnya berarti mahal. Litaghayyuril 'amili bi'amilin akhar yaqtadi nasbahu wa huwa lan. Ya, lan ini yang menjadi amil yang menuntut adanya nasab ya. Dialamati dengan fathah. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahimu, maka taghayyara halu yusafiru atau halu yusafir minar raf'i awin nasbi ilal jazmi. Ya, ini berarti apa? Yang jazmi apa? Mukhtas bil af'al atau bil fi'l. Litaghayyuril 'amili bi 'amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Wa'lam. Lo guru saya maknanya wa'lam, meleklah. Loh kok wa'lam artinya melek gitu? Bukan mengetahui. Ya iya, orang tahu itu yang melek. Wa'lam, meleklah. Nyinggung yang tidur biasanya. Wa'lam, meleklah gitu. Wa'lam, tahuilah. Anna hadat taghayyura itu yang qasimu ila qismaini. Kalau di nuskha apa namanya? Antum apa? Lafdiyun atau lafdiyin? Hah? Kitab lain selain ini ada nggak? Gitu apa? Lafdiyin. Ya lafdiyin. Yang enak apa? Lafdiyin. Kalau yang ini apa? Tufatusannya apa? Lafdiyun. Ya terserah. Mau dibaca lafdiyun atau lafdiyin ya terserah. Monggo saja. Silahkan. Asal tahu. Kalau lafdiyun apa? Ila qismaini lafdiyun. Ya mungkin dikira-kirakan. Ai qismin huwa lafdhiyun. Ya terserah, berarti apa namanya badalnya berupa qismin huwa, kemudian apa namanya menjadi mubtada ya. Kemudian lafdhiyun khabar. Kemudian di mana mubtada khabar menjadi sifat dari qism. Ya, seperti itu maksudnya, nggak usah dibawa pusing.
mau diharokati seperti apa. Ya kadang kan bingung nih. Maksudnya kalau kita sudah bisa ya baca kitab atau setidaknya mengerti lah. Kalau kitab diharokati kan kalau tidak sesuai kadang bingung sendiri. Ini kok dibaca ini, tapi sementara secara kaidah tidak seperti ini kan bingung. Ya selamatnya atau cari amannya ya sedikira-kirakan. Ya, sering seperti itu. Kalau kita menemukan nuskah mungkin yang agak berbeda atau mungkin pasti salahnya menurut kita ya, menurut kalau sudah alim alam mungkin ini kok ada ibarat seperti ini ya, atau mungkin ada sisipan. Adabnya itu tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru ya untuk menyalahkan mu'alif. Wah ini gimana nih, Mbah mu'alif nih gimana nih kok seperti ini. Tidak boleh ya. Itu adab dari thalibul ilmi, tidak boleh menyalahkan mu'alif atau si pengarang kitab. Kalaupun ada atau pasti salah ya, pasti kelirunya ya lagi-lagi itu itu mungkin kita tahmilkan mungkin yang keliru si penulis kitab yang ngetik lah, mungkin ngantuk lapar apalagi gimana, mungkin punya pikiran jadi salah ketik ya, mungkin ketambahan atau dikurangi ya, atau kalau sudah ditampilkan wah ini mungkin menurut nuskhoh lain sudah sepakat ini keliru mungkin ya. Biasanya la'allahu atau la'alas shawab. Jadi kita punya adab ya, enggak serta-merta kita langsung menyalahkan mu'alif. Itu ulama-ulama kita ya, itu pasti mengajarkan seperti itu untuk tidak gampang menyalahkan orang lain, apalagi para ulama. Ya ini menghindarkan kita supaya tidak terkena ya afatnya beliau ya, enggak barokah ya, naudzubillah min dzalik. Ya, maksudnya jangan sampai kita seperti itu. Kita punya adab atau tata krama dalam mencari ilmu. Ya. Dulu saya pernah ngaji Ghoyatul Bayan itu. Ya, Ibnu Arsalan. Kemudian disyarahi oleh ulama menjadi Ghoyatul Bayan. Ya. Dalam kitab fikih. Karena cetakannya itu kalau nggak salah saya pakai dulu Darul Kutub Al-Ilmiyah ya, yang guru saya yang alim alama fikihnya luar biasa masya Allah, itu menemukan kurang lebih seperti satu nuskhoh hilang satu nuskhoh hilang di muqabalah dengan kitab-kitab lain. Ya beliau mengatakan lajnah yang sekarang sama yang dulu itu kadang sudah agak berbeda ya. Kalau sekarang mungkin ya tujuannya ya bisnis sebagainya, jadi kurang perhatian. Tapi kalau mungkin lajnah yang dulu yang masih ikhlas ya, jadi bener-bener diteliti satu persatu nuskah kitab itu. Jadi ya kadang butuh ya kita dalam muqabalah kitab cetakan ini, kemudian dengan menggunakan cetakan tangan itu butuh, sangat perlu ya. Guru saya dulu kalau belajar mutalaah ya seperti itu. Jadi tidak hanya satu nuskhoh, kadang bisa sampai 2 atau bahkan 3, kemudian dengan syarahnya kadang muter itu. Jadi ihtimamnya para ulama itu sampai seperti itu. Jadi bisa menemukan hal selipan-selipan yang ada. Itu cetakan apa itu, Ustaz? Darut Tahqiq. Ya. Ada yang lain lagi selain Darut Tolai, Darut Tahqiq? Ada lagi? Ada yang beda nggak? Darul Misteri. Ya nanti sambil kita koreksi bareng-bareng ya. Maksudnya mungkin nanti ada perbedaan entah dalam harokat atau bahkan mungkin dalam ibarat kalimat per kalimat. Ya kadang kita kerasa kalau lagi baca kok seperti ini. Itu berarti zauknya sudah mulai muncul sedikit demi sedikit.
Wa'lam anna hadha at-taghayyur yanqasimu ila qismaini. Lafdhiyun atau lafdhiyin, ya terserah tadi ya. Wa taqdiri. Fa amma al-lafdhiyu fa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un kama ra'aita fi harakatid dali min Muhammadin wa harakatir ra'i min yusafir atau yusafir, terserah. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi ketika melakukan atau diucapkan, ya. Muhammad taqdiriyu fa huwa ma yamna'u min at-talaffudhi bihi mani'un min ta'adzurin. Itu dari ta'adzur atau istithqalin atau munasabatin. Itu berupa ta'adzur atau istithqalin atau munasabatin. Minnya apa? Min bayaniyah, ya. Apa? Menjelaskan dari isi apa namanya? Mayamna tersebut, maniknya tersebut, itu berupa ta'adzur. Ya. Min biasanya kalau di mana min bayan gitu, tulis bawah bayan gitu. Biasanya seperti itu, min ta'adzurin atau istisqalin atau munasabatin, menunjukkan makna daripada min itu sendiri. Jadi i'rab itu ada dua ya tadi. Ada yang lafzi atau takdiri, atau dengan bahasa lain seperti mungkin Ibnu Hisham dalam Qatrun adanya al-i'rab lahu asarun zahirun dan athar muqaddar. Ya, jadi ini yang pertama lafzi, jadi penghalang itu tidak apa namanya, tidak ada yang menghalangi lah untuk diucapkan, ya, Muhammad. Kemudian contohnya lagi yusafir, harokatnya itu. Kemudian ada yang athar takdiri, yang dikira-kirakan. Yaitu apa? Ma yamna'u minat talaffudhi mani'un. Jadi ada sesuatu yang menghalangi, ya, untuk nanti kita bisa melafadzkannya. Apa yang menghalangi? Sebab apa? Ya berarti ta'adzur. Kemudian ada istithqal, berat, atau munasabah, ya. Taqulu yad'u al-fata wal qadi wa gulami. Ya, ini sekaligus dicontohkan. Fayad'u, yaitu jadi apa? I'rabnya mubtada'i lafdhu yad'u marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wal fata marfu'un, alasannya likaunihi fa'ilan. Wal qadi wa gulami itu marfu'ani, alasannya li'annahuma ma'tufani 'alal fa'ili al marfu'i. Walakin ad-dhammatu, atau jadi lakinna ya terserah, walakin ad-dhammatu terserah, jadi mubtada atau terserah. Dhammah la tadhharu fi awakhir hadhil kalimati, alasannya li ta'adzuriha fil fata. Pada fata ini dikatakan ta'adzur. Wa thiqaliha, dan berat fi yad'u wa fi al-qadhi. Wa li ajli munasabati ya il mutakallimi fi gulami. Kemudian karena ada alasan munasabah pada yang mutakallim pada lafaz gulami, fatakunu ad-dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimati yang mana'a min dzuriha at-ta'adzuru awis thiqalu awistighalul mahalli dengan biharokatil munasabati. Jadi pada contoh lafaz yad'u al-fata wal qadhi wa gulami ini yang dicontohkan sekaligus. Berarti al-fata tadi apa? Alasannya karena ta'adzur, ya. Yad'u al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata. Al-qadhi, ini apa alasannya tadi? Thiqal, ya, berat. Ja'a al-qadhi, ra'aitu al-qadhiya, marartu bil qadhi, ya.
Berarti yang berat pada rafa dan ya, jar atau khafat. Yang khifah atau yang ringan, enteng itu pada nasab. Kemudian jaa gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Alasannya kenapa? Karena adanya munasabah, ya, munasabah yang mutakalim, ya, supaya pantas pada yang mutakalim. Ya. Jadi ingin ditampakkan sulit, ya. Nggak bisa al-fatayu, nggak bisa, maksudnya alif lazimah kan nggak bisa menerima harokat kan, alif lazimah. Kalau yang ya lazimah karena berat ketika dirofakkan atau dijarkan atau khafatkan. Sementara kalau yang mutakalim didafa'kan pada mutakalim karena adanya munasabah, jadi sulit untuk ditapakkan, ya, seperti yang sudah saya katakan kemarin. Karena ini alasan berat dan tidaknya itu jangan memakai standar kita. Sekali lagi standarisasi orang Arab. Ya nggak boleh kita ngeyel roa itu apa jaa al qadiyu. Loh kok bisa seperti itu? Ya kita mudah saja mengatakannya, ya nggak bisa. Ya sekali lagi nggak bisa, itu bukan bahasa kita. Jadi mau apa kita? Ya sudah seperti itu. Kalau kita merasa mudah, ya jangan mudah merubah. Jangan mudah merubah, yaitu sudah paten gitu. Oke, sulit untuk ditampakkan. Famakan wataqulu, terusnya wataqulu la yardha al fata wal qadi wa gulami. Wataqulu innal fata wa gulami lafa izani. Wataqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Atau innal fata wa gulami, kemudian wal qadi ya wal qadi ya. Lafa izin apa lafa izun? Hah? Lafa izin apa lafa izun? Hah? Hah? Innal fata, kalau saya buatkan seperti itu, tiga-tiganya gimana? Innal fata wa gulami wal qadiyah lafa izuna apa lafa izina? Hah? Jadi apa berarti? Hah? Khobar inna. Taqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati. Alasannya adalah litta'adzur. Wa yusamma al-ismu al-muntaha bil alif maksuran, ya. Alif lazimah berarti maksur. Mithlu al-fata wal asa wal hija wal roha wal ridha. Kemudian wa makan akhiruhu ya'an lazimatan tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu. Alasannya adalah lithiqali. Wa yusamma al-ismu al-muntaha bil ya'i sebagai mangkuson. Kalau maksur alif lazimah, kalau yang mangkus tadi apa? Ya lazimah. Wa tadhharu alaihi al-fathatu. Alasannya adalah li khiffatiha, karena ringannya atau entengnya fathah ketika diucapkan pada lafaz al-qadi, contohnya ya pada ya lazimah. Contohnya al-qadi wad-da'i wal ghazi was-sa'i wal ati war rami wa ghairi dzalik. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil munasabati. Nahu gulami wa kitabi wa sadiqi wa abi wa ustadi. Kemudian wa yuqabilu al-i'raba al-bina'u wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil. Kodi itu tadi kitab apa? Al-i'raba atau al-i'rabu? Al-i'raba.
Bisa nggak kalau di ini? Wa yuqabilu al-i'rabu al-bina. Bisa nggak kira-kira? Hah? Kenapa? Gimana? Mungkin yang mbak-mbak gimana? Bisa? Gimana? Yang mas-masnya ini? Saat-saatnya ini? Bisa kan? Bisa nggak kira-kira? Kalau kita ganti wa yuqabilu al-i'rabu al-bina. Bisa nggak? Hah? Bisa? Kenapa? Hah? Ada yang baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama, dijadikan itu, tapi apa namanya di luar bacaan ya. Ada yang innama yakhshallah, apa namanya, tertulis kan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya. Dan apa namanya, nuskah Utsmani wawu, kemudian ada hamzah yang di atas, kemudian ada alif. Ulama. Gimana tulisannya?